disabari dari pemerintah daerah Kabupaten Surabaya. Dalam hal ini bantu di dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah. Pak Adis, beliau hadir dengan kita dengan layanan Ustaz Pondam. Biasa yang ngasih ini, biasa perlukan dulu lagi. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kedatangan beliau. Terima kasih atas nama pemerintah Desa Loak kami sampaikan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selanjutnya mari kita dari dua pencerahan. Pertama Pak Adis, yang kedua Pak Ustaz Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wal alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Tutua Malakbiri, kurang senak Malakbiri, Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini malam ke-10 ya. Kalau Ustaz itu sudah malam ke-11. Kita diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan baru saja kita melaksanakan salat Isya, kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih. Kita berdoa semoga di bulan Ramadan ini tidak sekedar memindahkan jam makan dari pagi, siang, malam, malam ke subuh. Tapi kita berdoa semoga ibadah-ibadah kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ketika kita menyelesaikan puasa ini kita menjadi manusia yang takwa sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang Allah ciptakan khusus untuk memberikan kecerahan kepada dunia ini. Kepada umatnya kita jadikan beliau sebagai uswatul hasanah, sebagai suri tauladan yang kita pedomani segala tuntunan-tuntunan yang disampaikan. Kita berdoa juga semoga dengan izin Allah insyaallah mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kami hari ini ditugaskan oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati untuk bersilaturahmi dengan kita semua. Kalau jadwalnya Dinas Perdagangan Koperasi UKM sudah yang kedua kalinya hari ini. Minggu lalu kami laksanakan di Batam Mata, dan hari ini kita laksanakan di Desa Loak. Setiap kami berangkat melaksanakan tugas safari Ramadan, enaknya dampingnya pejabat-pejabatku, ya. Terlain Pak Ustaz, kemudian ada 2 Kasubag, kemudian ada operator saya, dan ada juga staf Karua Kantau Nek Mai. Ini bukti bahwa apa yang diperintahkan oleh Pak Bupati kami akan laksanakan dengan baik, dan apresiasi penghargaan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya kami dari Dinas Perdagangan, Pak Desa, Ibu Desa, Pak Imam. Saya tadi sungguh merasakan suatu kondisi yang sangat familiar. Giliran anaknya buka puasa, duduk bersila, dalam berit aja. Ya, pemandangan yang jarang sekali saya dapatkan di kota ya. Saya baru merasakan tadi, dan apa yang kita bisa dapatkan di situ adalah kekeluargaan, persoalan kekeluargaan ya. Sungguh masih sangat terjalin erat di desa kita, dan kami harap ini bisa dipertahankan. Mana mau Pak Imam minta meja kadira anda dipakai ya. Lebih bagus kita pakai, karena apa? Karena silaturahmi kekeluargaan itu lebih terbang. Ibu-ibu di sisi barat,
buat jeknekan rayah, kemudian dibagikan ke kita. Kemudian ketika buka puasa masuk waktunya, Pak Imam memimpin buka puasa. Sambil buka puasa kita bersenda gurau, dan ini sebuah kenikmatan yang ya agak susah juga kita rasakan ya, dan alhamdulillah kami rasakan di desa kita ini. Kemudian setelah salat maghrib kami diundang oleh Pak Desa, Ibu Desa, makan malam di rumah beliau. Terima kasih Pak Desa, Ibu Desa. Ada Ibu Desa? Luar biasa suguhannya. Nak kira saya ada kungainan jo. Paria kambu. Sangat enak sekali itu Bu Desa. Paria kambu. Ya, kami disuguhi makan malam, alhamdulillah. Dan setelah ini, malam ini kita secara bersama-sama untuk melaksanakan salat Isya dan salat tarawih secara berjamaah. Kami akan membagi waktu. Mungkin saya izin 10 menit aja ya, 10 menit, kemudian Ustaz Darwis kita kasih kesempatan lebih banyak lagi, mungkin 20 menit. Jadi Tetua Malakbiri, Uransana Malakbiri, saudara-saudaraku semua, kami mohon izin waktu 30 menit ya, 30 menit kita bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita bernilai ibadah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tugas pokok kami, Bapak Ibu dan saudara sekalian, adalah membantu Pak Bupati dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang apa? Di bidang perdagangan. Di bidang apa? Di bidang koperasi. Di bidang apa? Di bidang UMKM, usaha kecil dan menengah. Ampara bicara di perdagangan, stabilitas harga juga kami tahu urus. Supaya kekutaan lagi Pak Desa ngurai gas injor temai, kalau aman ji balik. Antara lain tugas kami adalah bagaimana membantu ketersediaan kebutuhan pokok dan kebutuhan penting. Bapokti ngarinya, barang pokok dan barang penting. Itu tugas-tugas pokok yang terkait dengan perdagangan. Termasuk dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga. Lonjakan harga. Harga naik, daya beli masyarakat rendah, itu terjadi inflasi. Itu juga yang kami urus. Jadi ketersediaan barang, kemudian daya beli masyarakat. Kedua yang terkait dengan perdagangan. Pasar. Apa-apa yang dijual di pasar, stoknya ada enggak? Kemudian apa barang-barang yang dijual itu higienis, tersedia memadai, harganya terjangkau, itu juga kami urus. Kemudian bagaimana juga melakukan pembinaan terkait dengan koperasi. Banyak koperasi di kecamatan kita ini tercatat ada kurang lebih 25 koperasi yang ada di Kecamatan Bodosikuyu. Cuma setelah saya koordinasi dengan teman-teman, ada yang aktif, ada yang kurang aktif. Ya, kurang aktif. Dan pembinaan UMKM di kecamatan, di desa kita ini, di Desa Loak, tahun 2022 yang lalu ada kurang lebih 29 orang, ya kurang lebih 29 yang kita fasilitasi bantuan mengatasi kenaikan BBM. Satu orang 900.000. Ini Pak Desa hafal itu pasti. Barangkali di antara kita ada yang datang. Dan yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi kami adalah ini Pak Desa ini. Sekarang ini Bapak Ibu ada namanya program e-katalog. Ya. Semua pengadaan barang jasa sudah harus melalui e-katalog. Contoh misalkan supaya latuana kang Ibu Desa isbuah. Ampa isbuanjo lahali Pak Desa karena latuanai tuanai tamunya dan itu menggunakan dana desa, maka yang menyediakan isbuah itu harus mendaftarkan isbuahnya, usahanya, ya, melalui kami supaya diluruskan ini nomor induk berusahanya, kemudian dimasukkan di e-katalog. Karena kalau ada uang desa yang dimanfaatkan lalu kemudian membeli tidak melalui pengadaan yang ada barangnya di dalam e-katalog, maka terindikasi menjadi temuan besok lusa.
Panra motor na Pak Desa. Singkai di bengkel. Ampa bengkeleng jo gele terdaftar di katalog terindikasi bisa menjadi temuan. Untuk tidak bisa menjadi temuan, kami membuka fasilitasi penyediaan pelayanan di pusat layanan usaha terpadu PLUT untuk mengurus NIB-nya, nomor induk berusaha. Nanti ada NIB baru kita bisa ngatur ke e-katalog. Retak bagaimana dengan nelayan? Nelayan juga. Retak mendapat desa, mali juku. Nelayan itu harus didaftar juga supaya ikan yang dibeli itu legal, tidak menjadi temuan. Jadi semua barang-barang terjamin. Keuntungannya apa? Yang pertama, persaingan akan sehat. Yang kedua, orang dari luar pun bisa beli. Karena e-katalog itu adalah sistem yang terbuka. Tamu dan naik mae, misalkan mau ada pertemuan, jauh-jauh hari dia sudah pesan. Oh, makanan ini, minum ini. Ternyata Katrina ibu desa, pesan melalui ibu desa. Jasa servis, jasa bengkel, pertukangan, seperti itu juga. Pandrai kantor Pak Desa, misalkan rinrinna atau pintuna, tidak boleh lagi kita memesan seenaknya saja, tapi melalui tukang pertukangan yang mempunyai nomor induk berusaha, legalitasnya ada. Jadi semua usaha-usaha UMKM yang ada di desa kita, Pak Desa, kami sarankan supaya melalui Pak Desa bisa datang langsung ke pusat layanan usaha terpadu di kantor kami untuk kami bisa daftar. Nah, ngurah ini ku parioloi, pentingnya di mana? Karena ada fasilitasi peralatan, ada bantuan, ada pemberdayaan di dalamnya. Contoh, namanya kita latih terkait dengan pertukangan. Misalkan ada Pak Imang, ahli di bidang pertukangan, tidak peralatan, latih kira oleh Pak Imang. Main kita latih, setelah itu kami kasih bantuan. Karena tidak boleh kita memberikan bantuan pakai pada latih, lama luka peralatan lah. Seperti itu. Nelayan juga seperti itu. Kami beri alat tangkap, tapi kami harus jamin dulu bahwa legalitas usahanya ada. Yang bersangkutan memang betul-betul nelayan. Jangan sampai terbantu ketintin, turun mau ketintinnya, pastilah balu kayak ketintin saya aja bantu lagi. Dan itu banyak yang terjadi ya, banyak terjadi di mana-mana. Begitu juga peralatan masa-masa ibu desa. Kalau legalitasnya ada, ya, misalkan ibu desa mau berusaha di bidang catering, makan minum ya, penyediaan jasa makan minum, kue, kanre apa segala macam. Untuk meningkatkan keterampilannya kami ada pelatihan pengembangan sumber daya manusia di bidang makan minum. Ya, misalkan contoh daging ini mau diolah seperti apa, ikan mau diolah seperti apa, ada pelatihan kami. Setelah pelatihan selesai, kami identifikasi bahwa ini layak mendapatkan bantuan, bantu kompor dan semua alat yang terkait dengan masak-memasak kami bantukan. Dan itu kami sudah lakukan di beberapa wilayah, baik di daratan maupun di wilayah kepulauan. Oleh itu maka sebagai pertanda bahwa saya orang loak, saya orang barang-barang, saya sampaikan ke pasyanak ngasih, mari kita mendorong untuk pengembangan UMKM. Karena saya lihat perjalanan tadi ke sini banyak toko, banyak usaha-usaha kecil yang ada ya, yang kita lewati, yang kita lalui. Untuk mengembangkan itu kami menyediakan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan, termasuk misalkan sudah ada usaha lalu kemudian pengembangannya terbatas, kami bisa fasilitasi untuk akses permodalan, ya, datang ke kantor. Bagaimana kami memberikan advice ya terkait dengan upaya-upaya supaya kita bisa mendapatkan modal di perbankan ya, dan seterusnya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai penutup tahun ini kita ada bantuan provinsi. Kita ada bantuan provinsi kepada pelaku-pelaku UMKM berupa sarana dan prasarana peralatan. Sekiranya ada yang sudah memulai, tapi jangan yang baru mau usaha ya. Memang usahanya jalan, ya sudah jalan, tapi kemudian dalam perjalanannya
terdapat alat peralatan yang terbatas, ya, giling gadna, mungkin rek gurindana tapi tidak kaptanna, rek kaptanna tidak borna, apa segala macam, itu bisa disampaikan kepada kami. Bisa langsung datang ke saya atau di bidang koperasi UKM untuk kemudian kita fasilitasi. Termasuk dengan ibu-ibu yang berkeinginan untuk mengembangkan keterampilannya, kemampuannya. Ada yang hobinya misalkan menghias pengantin, ya kan biasanya hobi-hobi pokoknya hias pengantin. Kami juga menyediakan peralatan untuk itu, termasuk pelatihannya, ya. Lebih-lebih lagi kalau terkait dengan kuliner, ya, terkait dengan kuliner. Sehingga dengan demikian maka kalau usaha ini kita bisa kembangkan, maka yang pertama usaha ekonomi masyarakat itu terbangun, ya, terbangun pasti. Dari usaha itu pasti pakai duit itu ditabung untuk pendidikan anak-anak, dan ketika sakit kita bisa bawa ke rumah sakit dengan biaya yang kita dapatkan. Yang kedua, pengangguran juga kita bisa atasi. Karena terkadang di rumah tangga kita dan di masyarakat kriminalitas terjadi itu karena persoalan ekonomi, ya. Memang KDRT terjadi di rumah tangga itu juga karena biasa, terkadang karena persoalan duit belanja dan seterusnya. Nah, untuk mengatasi itu maka kita mendorong supaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang mempunyai usaha, ya, di bidang usaha, kita latih, kembangkan keterampilannya, lalu kemudian kita fasilitasi peralatannya. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini segini nih Pak Desa, Pak Imam, yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita berdoa semoga silaturahmi di antara kita tetap terjalin, ya, kita bisa melewati 1 bulan penuh bulan suci Ramadan ini dengan amal kebajikan, dan kita keluar sebagai pemenang di akhir Ramadan kita. Demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak kepada jemaah sekalian, mari kita senantiasa tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dalam suasana penuh kekeluargaan kita kembali melaksanakan kewajiban kita salat Isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian ibadah puasa kita, salat tarawih dan witir secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang, hidayahnya kepada kita semua, dan bisa menyelesaikan ibadah puasa kita sampai akhir perjalanan yang pada hari ini sudah memasuki sepertiga perjalanan kita sudah lewati. Salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau. Bapak dan Ibu sekalian yang sama berbahagia, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh
Pak Kadis, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, beberapa program dan kegiatan di kantor kami. Dari semua yang disampaikan tadi, semuanya bermuara kepada bagaimana memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada seluruh lapisan masyarakat. Tentu akan berujung kepada perbaikan dan peningkatan perekonomian, khususnya di dalam rumah tangga kita semua dan pada umumnya di desa kita. Dalam satu keterangan hadis Nabi SAW disebutkan bahwa barang siapa yang memudahkan urusan saudara muslimnya di dunia ini, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya nanti di hari akhirat. Termasuk tadi disampaikan ada beberapa program atau kegiatan di kantor kami atau di dinas kami, termasuk tadi yang terakhir tentang pengadaan peralatan-peralatan. Baru-baru kami bersama-sama dengan tim pasar murah beras yang bersubsidi yang kami bawa keliling 5 kecamatan kepulauan, kurang lebih 40 ton, dan alhamdulillah masyarakat luar biasa gembiranya. Walaupun itu hanya 5 kilo, tapi sesungguhnya kalau kita beli langsung harganya 85.000. Masyarakat kita hanya diberikan harga Rp25.000 dengan fotokopi kartu penduduk. Itu salah satu bagian daripada bagaimana memberikan kemudahan ya kepada masyarakat, khususnya dengan dirasakannya kenaikan kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Bahkan Batu Kangan Rai Kalhutoa, kami mendapatkan informasi dari masyarakat Konjen Rai urang sena nyeminangi gelemongan reberasa beberapa waktu lamanya karena kelangkaan beras. Bapak dan saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, surah potongan penggalan ayat tadi dalam surah Al-Ankabut, Allah SWT berfirman bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Laku akan Allah SWT gel kupak jari bangsa jin nasurangan rupa tahu pasangalina untuk lanyom pamerinake. Bagaimana tanda penyembahan kita selaku orang yang beriman kepada Allah, selaku seorang muslim? Maka Allah SWT menurunkan kitab suci Al-Quran, lalu mengutus para nabi dan rasul Allah untuk memberikan bagaimana tata cara peribadatan kita kepada Allah. Maka di dalam ajaran agama kita, kewajiban pertama dan paling utama bagi seorang muslim amar mangiruran sianat salang yang untuk anggaukan sambajan 5 hatu, mendirikan sholat 5 waktu. Para banyak berisian atau teman berikuasi yang dimiliki Allah, bahwa satu-satunya perintah Allah lalandri agamana karena Allah Subhanahu wa taala nula terima langsung baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang untuk perintah sambajan 5 hatu. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap tahun ya kita senantiasa peringati peristiwa ini. Teman-teman birokrasi yang dimuliakan Allah, biasa bagi laporan untuk bisa rantau bahwa kewajiban menjaga sambajan 5 hatu maramange disyukura orang sianat salang Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan pahala atau keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa lajagan di sambajan 5 hatun. Ya. Banyak sekali kisah-kisah disebutkan. Dresere cerita, ada seorang pegawai di rumah sakit Islam Jakarta. Ya.
Jadi ini tugas ane ni pagahen ni nirbalagarin je hanya satu saja. Setiap retum madang, setiap ada pasien yang sakaratul maut, maka bapak ini dipanggil untuk mengtalkinkan kalimat la ilaha illallah bagi yang sementara sakaratul maut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tanpa diperintah bapak ini ternyata diam-diam lacata injo. Lacata ibaratna lon ni ada 5 yang sakaratul maut, dan di antara 5 itu dia si tahu di akhir ansuluan tamakna napasana aku la pau kalimat la ilaha illallah. Maka dia catat pada hari Senin tanggal 1 satu orang atas nama Muhammad Darwis misalnya, ya, insyaallah di akhir hayatnya lihat tu kepupusan ansuluan tamakna napasana lisannya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika ditalkinkan. Maka nampak itu madang orang sianak pasiana biasa kang dari orang sianak tu sebelum tala bukoi dia melewati proses sakratul maut jadi langsung mati. Biasa itu madang sialo si bangi, itu loro bangi, biasa ada yang sepekan, ada yang sebulan, bahkan ada yang lebih. Inja namanya kita timporong, anda kira lagar pukaran rinja dan pian itu madang. Rupa-rupa biasa. Baca juga nak kita tu madang ini jadi lagar keadaan apa oleh. Ai, jarang aku nau. Rasa kamu nau, dia tumbuh sehat gasing, kau itu kami nampore. Koni-koni rasakan itu madang. Bukan seperti itu kalau kita seorang muslim. Kalau petunjuk Rasulullah, ampari orang siapa madang maka mange kiri tolinna, ya di kiri kanan telinganya, kemudian diantarin dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nasabah ampat madang itu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah lapa paling setan, ya. Lapi orang yang mu kokona nu 10 mata, koko cangkena nu kuntuna di hulu silhayang, pangimpanna rete kontu dapat tanah, lopinna 5 batu lo kontu. Manggeng iri talkinkan kalimat la ilaha illallah, setan selalu mengganggu juga. Maka ini dianjurkan oleh Rasulullah. Ampari pasien orang siana tulara bigi proses seperti itu dibantu karena kulanya beda bantu Pak Ibu, kulanya beda bantu. Apakah bahinenta kah, burak nenta, anatta, orang sianatta, sampu sikalinta, sampu pinruang, sampu pintalung, pingapa, pilih dan lain-lain sebagainya. Ya. Ampa sampu pilih, sampu pilimang. Biasa mulia memeri sampu pintalung, ya. Adi teloh istilah tanuti dari kampung atau ya. Oh, pinta pindu, pinga, pilih, macam-macam lah. Tapi itu semua sebenarnya bagaimana memperalat tali silaturahim. Seperti tadi Pak disampaikan, rupanya beliau banyak keluarga di sini. Nah, kembali ke Bapak tadi ini di Rumah Sakit Islam Jakarta, Lacatai. Ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah lajangnya buku catatan dari 1000 orang pasien yang melewati sakaratul maut, 70 tahu tukul lepau ni kalimat. Mungkin gampang Pak Desa. Ampa sehat kena ukai Pak Desa. Ucapan je. Aman dari piri-piri yang ini. Piri-piri sihali, piri-piri pinruan boleh. Dia apel. Tapi nari kamu. Pak Desa, pau injo kamu. So dia cari tadi nu tumadan na tuluh anakna. Ya, ternyata jemaah sekalian, Bapak ini melakukan penelitian sendiri tanpa diperintah oleh direktur rumah sakit. Akhirnya setelah 1 tahun kemudian, dari 1000 pasien yang meninggal dunia, 70 orang yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Drepauna Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mangkala akhirul kalami la ilaha illallah, dakhalal jannah." Ya. Ini yang Nabi tapau, nugele ya pau kali tapi pasti nubat piran latara. Ya. Apakah itu firman langsung atau melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam yang menyampaikan kepada baginda yang mulia. Laku Nabi ta mangkala akhirul kalami la ilaha illallah, inai-inai reka pupusan ansuluan tamakna napasakna nakulla lapau ni kalimat la ilaha illallah. Laku Nabi ta jaminannya adalah surganya Allah SWT. Jadi gele bukan persara kecilin kalimat ini.
Dalam satu keterangan juga disebutkan, so dinanjur ditimbang ini. Ibaratnya ditulisin juga kalimat la ilaha illallah di atas. Lalu dipanai di timbangan, ditaruh juga tulisan kalimat la ilaha illallah di sebelah kanan timbangan. Kemudian di sebelah kiri kita letakkan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Maka kalimat la ilaha illallah berakan juga petimbangnya. Oleh karena itu, tanda keislaman seseorang sanere orang sana tuan pantama salang, ya, maka pertama kalimat yang disuruh ucapkan adalah bersaksi di hadapan Allah SWT. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kuko jare lonjo acara takjiah barang lonjo dia tahu pemaulid. Maulid kiri bapa. Hari ini mana lagala repai mang Ustaz Kondang enak kegel Ustaz Kondang. Ustaz Kondang jo Zainuddin MZ almarhum. Ya. Maka bapak yang bekerja di rumah sakit ini dengan inisiatifnya dia coba jadilah catai. Pasien pertama yang meninggal Muhammad Darwis mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, catat nomor teleponnya. Pasien kedua, ketiga sampai pasien yang ke-70 orang dari 1000 orang pasien. Lalu dia telepon secara acak. Telepon dulu keluargaku. Assalamualaikum. Ya betul ini keluarganya Pak Darwis. Ya betul, saya istrinya. Saya mau tanya Bu, alhamdulillah ketika Bapak dulu sakaratul maut di Rumah Sakit Islam Jakarta, alhamdulillah di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa amalan lain dia burak nenta sehingga Allah SWT berikan kemampuan lisannya mengucapkan kalimat ini. Lakom orang-orangku nuku senja selamat kalabini kang bapak nain tu selamat tallah say ampagasin juai geleminang lapilari ini sama jalan 5 hatunjo lagaukan derita makna hatu ketika sudah masuk waktu sholat di mana azan dikumandangkan dilaksanakan secara berjamaah. Ya. Oleh terima kasih Bu, terima kasih informasinya. Lah catat musik ini Bapak. Dia telepon orang yang ke-20. Dia ajak-ajak yang 70 orang itu. Dret tubahinin namate, dia telepon suaminya. Ada yang anaknya meninggal, dia telepon orang tuanya. Ada yang saudaranya meninggal, dia telepon saudaranya, keluarganya. Ada yang pintanya meninggal, dia telepon keluarganya. Ada yang pingak. Ada yang sepupunya meninggal, dia telepon keluarganya. Akhirnya pegawai Rumah Sakit Islam Jakarta ini memutuskan bahwa semua dari 1000 orang pasien itu 70 orang yang mampu mengucapkan di akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah, semua orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Jadi yang dari Banjulin Drampungnya geleng urana anaknya ceramah sangin lupa kebakon di cukup waktu. Mudah-mudahan aku pahawi kemudian aku amalkan. Ya. Karena ia ini amalan pertama lala parisa karena Allah Subhanahu wa taala sinampe dan lor bukona karena Allah Subhanahu wa taala amala pahala sama janta. Apalagi di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan membukakan pahala sebesar-besarnya kepada kita semua yang buat amal-amal kebaikan. Dalam satu keterangan disebutkan bahwa inai-inai lalan ribulan rumalang tataklah jaga ini sampai 5 tunah nurikanjo dijaga ya. Pengertian secara umum ampan tamak muhatu antamak nahatu digaukan. Anda kalau kaji istilah nada Pak Saiful Allahu Akbar Allahu Akbar hayya 'alas salam pada saya hatum ayo sudi Pak hatum Pak Sekdes asada Pak hatumu Pak kasih sudi Pak laku aja Pak Saiful asada Pak sudi Pak Saita juga abang ngasar boleh manggil sama jalan lohoro mata si buta ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini jemaah sekalian milik Allah SWT berikan waktu perbanyak untuk buat amal-amal kebaikan, utamanya menjaga sholat 5 waktu. Jadi ternyata sesuai penelitian kalian yang di pegawai rumah sakit ini bahwa salah satu yang menjadikan Allah memudahkan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita, dan ini tidak semua orang diberikan, dan ini sangat susah diberikan. Pasangan linda tu sangil lajagan jo sampajang 5 hatuna. Ya,
Sini jemaah ini milik Allah SWT. Ini yang pembukaan. Jadi yang kamu tu salo seki. Kakuisen tu yang pase tula menegur monek mana. Tapi anda ke yang pase yang buat-buat kuset tu. Aku kaya baju-baju lu lagi ni ibu dibawa kau. Anak aja menonton sinetron. Ya. Jemaah sekalian yang milik Allah SWT. Maka suatu ketika ada cerita. Ini resep keluarga tu ngampunai loh anak-anak. Anak isi anak-anak. Serehat tu. Larapi kini bapak nenek keluarga ini dalam keadaan sakratul maut. Biasanya kinjajan tumadang, ampat tumadang itu seere mau dadana. Seere mau tarikan napasna. Ya. Laku menentukan angkakan ni koni-koni karena bapak ta madamu. Dan nyuruh barang-barang nang ger pada bagai. Maya kona may ngasih kirampi nen ni teta. Laku kuta nang bayangkan. Amada mempelal kuta nang teta. Padahal reak kaladaan itu kan angkaka. Ini teta na ngampunai pangimpan 10 sapa. Osawa loh yang boleh. O koko cangkir di hulu ada kali si reking. O koko panili, koko jambu mente banyak sekali hartanya. Maka berkumpullah anak daripada bapak yang sementara sakratul maut. Dan nak tolong di ulun na bapak nak. Laka tilingi ya, orang siapa ngasih, adingku ngasih ko tilingi. Laku kutak nangin di teta. Pertama kokon nanu 10 matanjo koko cangkir di hulu. Teta. Jadi laka tilingi. Pamion ini teta sinam itu madamo. Ya, ini anak kurang ajar ini. Baiknya di kalau si kerok-kerok dari anak-anak. Ya, so di laise itu tanah kai kodong. Mangura lobak kontu kalau kerja di kampungku. Ya. Laka dia semua perhatikan, saya mau tanya di teta. Teta, injo koko cangke 10 matanjo dari hulu. Daun nai-nai. Daun naringku atau daunku? Pas latanya yang pas sange naik nah laka tilingi berarti dahungku catak 10 petak koko cangke daun nakaka mate dah anak kalan ini. Jadi kuku biasa meri orang si anak gentengan enggak si mata lasata oh bapak nak ya mak nak ya anak apalagi loh anak ta bagian memang musuh belunta tapi kipang masing di barang-barang dengan catatan tulis hitam di atas putih. Bisa napa nata? Direke menyo tampak. Kau ahma tampak kaya dah umur ini. Hitam di atas putih ditandatangan dari pemerintah setempat. Kau anak kedua ini, anak ketiga, anak keempat. Ia menini ku gaukang, ya mohon maaf. Mary dari bapak nabahenengku di matokku. Ya, almarhum almarhumah. Ku kateta karena itu nurek barang-barang taman negeri Jalohe. Nah, anak terus si anak dari bagai memang mempanak ke pangeraku dihat tugas si matalah sata dengan catatan selamat tanlah saki surangan makku kukua ini di droye anak tagile kulengan le hasil daripada barang-barang nu diusahakan injo. Saya suruh buatkan hitam di atas putih tanda tangan saksinya pemerintah setempat masing-masing kakak dengan adik pegang itu surat keterangan. Ya mulia kemerin itu dan dia kalakna jadilah kanggurai dahungku 10 koko cangke mio teta sumpah to kalau kau berarti lah dahungku koni-koni lah kau pangimpang nje pangimpang berarti jadi apa tanah 15 petak lagi tanah si teta nah iya lalu pikir-kirin anak maka taluka maka 2 atau maka 5 teta injo pangimpang dulu henjo rata konjo ina yang dari sarean dahu sangilah tanya pas sangi naik nah ari engko to nakke pas laka kamu se lakai nakke use luar biasa ini mangena kalan Abu Nawas ya akhirnya kesimpulan mangena bagi ngasih barang-barang dari dahun ngasih itu paling kakak laka kau tidak ngasih dahunmu arab pana besar kok kamay mulkutan dan sebagai teta padahal itu madang nah kenapa anak seperti ini jadinya. Karena anak ketika dia masih kecil jauh daripada didikan agama. Ya. Dere nyuat dari pendidikan agama. Maka lakukan nabita
Didik anak-anakmu 25 tahun sebelum mukalabini. Bagi adik-adik remaja putri, remaja putra yang masih lajang, yang masih gadis, masih pemuda, apa maksudnya ini Pak Nabi kita? Didiklah putra-putri kamu ini 25 tahun sebelum berumah tangga. Maksudnya kak, apakah biasa memang ini dia tumbuh anak-anak rajin kemari masih para jamaah. Apabila jangan mau ke puasa, pangisik mau menahan lapar, setengah hari lah dulu puasanya. Ya, rajin membaca Al-Quran, jaga sampai baca 5 hatumu, pakai baji ampemu, ahlakmu mari sesama teman-temanmu, utamanya kepada kedua orang tua. Sehingga ketika kalabi ini kisinampe, laku aja tutuata riolo, intun jerontu, ampak dape geleminan daerah batu dipona, batu ampau, ampal sari keturunan Allah Ta'ala, insyaallah pasti gele daerah batu di kedua orang tua kita. Jemaah sekalian yang dimiliki Allah SWT. Itulah tadi cerita anak yang durhaka, ya. Rihatuna amma dan tutona ala kutanangi. Padahal itu sudah perbuatan yang sungguh terlalu, ya. Talewale nyataran dan jauh. Jemaah sekalian yang dimiliki Allah SWT. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan yang mulia ini, mari kita mengambil banyak sekali hikmah pelajaran di dalamnya. Allah SWT beri kesempatan pada kita memperbanyak amal-amal ibadah, termasuk tadi sampaikan Pak Kadis, layanan jamuan penjemputan dari Pak Imam, jemaah Bapak Ibu sekalian, termasuk jamuannya. Lah upah mungkin hadisin Nabi ta. Inai-nai sare Pak buka. Nai-nai apa sadia Pak buka. Remaja putri bersama dengan ibu-ibunya. Maka si konja tungan retunginung onu di pasar yang nginjenjang seluruh amal-amalnya selama bulan Ramadan ini Allah SWT akan berikan kepada Pak Desa dan keluarga, kepada Pak Imam dan keluarga, kepada ibu-ibu dan remaja putri di kampung kita ini tanpa mengurangi pahalanya Pak Kadis, pahala saya, pahala rombongan dari kabupaten, insyaallah. Dan ini hanya Allah berikan fasilitas ini di bulan suci yang mulia ini, di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ya, supaya nubalo kuruk nanya perjalanan kalau aja Pak Dermawan, kita bagi mari-mari poso sok dibuka mungkin nih, betul sekali. Yang saya akui adalah sopir yang membawa kami, dia sudah bisa ukur waktunya bahwa kita bagi batuna ini kita tempai mai sajinya pantarang, tolong-tolong ke sinampe kira-kira 2-3 menit, ya sudah lengkap dan sudah masuk waktu berbuka puasa. Makanya dikatakan orang yang berpuasa itu Allah SWT akan berikan 2 kegembiraan. Pertama, kegembiraan rehatun tak buka puasa luar biasa sumpah dek. Laku aja Ipak Dermawang asih Pak Injo teh. Lalu buka subah ini buka subah tuh bohongnya janjir boko. Ya, dia ibu kepala subbagian di kantor kami yang menangani semua urusan pegawai. Lu nyaman boleh tangan tak buat teh. Lu galesan nantaninna. Si taba-taba. Sedang-sedang saja, tehnya enak, gulanya sedang-sedang saja. Kayak biasa Pak, minangkang jorajir kalau utawa kegiatan pokoknya jadi makan silaturahim jadi salah seorang teman. Lakang ini jadi kopi Pak Ustadz, kayo, ya Pak Buah akan maki kopi etang, nukantala. Lah jadi isukan pertama langsung ikut orangku, kamu aku sahabat. Lah kain nginung kiko, piatu nginung kiko lah. Agak lebu akan taninna. Aku ya ayo nuntas di menaun saya kena labus. Tadi cara ibu memberi gula kepada tehnya, masya Allah, enak, nikmat. Kami betul-betul merasakan kenikmatan. Pak Kadis sampaikan bahwa ya selama ini pertama kita duduk bersama dan suasana kekeluargaan itu nampak sekali. Oleh karena itu jemaah sekalian, selalu barang di Tesapon Tamari juga kami dari Nord Benting sekurang 10 kilo. Jadi intinya adalah salah satu usaha nukule digaukan dikasih matalasat aja Pak. Nah parangira doang kami karena Allah SWT. Mudah-mudahan dari hatun telah dibukoi linon nih. La sare ki Allah Ta'ala pak kuleh untuk akule di paunjo di akhir hayat kalimat la ilaha illallah. Dan inilah dakwah semua nabi. Ya ayuhan nas kulu la ilaha illallah tuflihun. Hei si konto ko rupa tahu ampara ko salama drilino na sita rusuna lo ribokomu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekarang nukulik papatuan ki tidak dapat tu tapi kujanjala bini murid tu mau nama
Ampade nunaba datangnya dari Allah SWT, ada kesalahan kehilapan dari diri saya selaku anak yang baru belajar menyampaikan apa yang baik yang saya pernah dengarkan, apa dan pernah yang saya tahu. Kalau ada menanya datangnya dari Allah, ada kesalahan kehilapan dari diri saya mohon maaf di hadapan Tuhan beri kuasa, mohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.